Nama saya Meliana. Saya di sini ingin membacakan tentang etika pergaulan dalam ajaran Islam. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Dalam ajaran Islam, etika pergaulan sangat diperlukan karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia harus mengenal dan berinteraksi dengan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat 13. Etika pergaulan diatur agar mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika setiap orang menerapkan etika dalam bergaul, maka kehidupan bermasyarakat akan berjalan nyaman dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini beberapa etika pergaulan yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim. 1. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menunjukkan identitas Islam kita dengan berperilaku yang baik, sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, memiliki sopan santun, serta tidak berbicara dengan kasar dan membentak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Qala banus sarhi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham sadirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Rawahu Abu Daud. Artinya, Ibnu Asrah berkata dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hingga orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Berikut contoh etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. A. Mengucapkan salam apabila bertemu. B. Berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. C. Menjaga perasaan agar tidak sakit hati. D. Bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. E. Bersikap rendah hati. F. Merawat orang tua kita yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi yang sudah dibagikan. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Manusia sebagai makhluk sosial selain berinteraksi dengan orang yang lebih tua, pastinya juga berinteraksi dengan teman sebaya atau orang-orang yang memiliki usia sebaya. Terhadap teman sebaya, umat Islam diperintahkan untuk saling menghargai dan menghormati karena perbuatan baik atau buruk akan kembali kepada diri sendiri. Beberapa bentuk etika pergaulan dengan teman sebaya sebagai berikut. A. Mengucapkan salam apabila bertemu. B. Bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. C. Saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. D. Saling mengingatkan dalam kebaikan. E. Saling menjaga dan memberi nasihat. F. Menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Yang ketiga, etika pergaulan dengan yang lebih muda. Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Selain mengajarkan tentang etika terhadap orang yang lebih tua dan teman sebaya, Islam juga mengajarkan untuk beretika terhadap orang yang lebih muda. Misalnya adik di rumah, anak tetangga yang masih kecil atau lebih muda dari kita, maupun adik kelas di sekolah. Umat Islam hendaknya menyayangi orang yang lebih muda. Beberapa bentuk etika pergaulan dengan orang yang lebih muda sebagai berikut. A. Bersikap penuh kasih sayang. B. Memberikan keteladanan kepada orang yang lebih muda. C. Berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. D. Tidak melakukan perundungan, bullying. E. Memanggil dengan panggilan yang sopan. F. Tidak menyuruhnya melakukan hal yang kurang wajar dan tidak wajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Hafijah. Kali ini saya akan membacakan materi pergaulan dengan lawan jenis. Manusia terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Meski diperbolehkan untuk saling bergaul, tetap ada batasan tertentu dan hal tersebut masuk dalam etika pergaulan. Bahkan, dalam Islam pun seorang muslimah dilarang melembutkan suaranya atau bermanja-manja ketika berbicara dengan laki-laki, agar tidak menimbulkan syahwat atau fitnah di antara keduanya. Perempuan dianjurkan untuk berbicara dengan tegas. Berikut ini adalah beberapa etika pergaulan dengan lawan jenis. A. Menghindari berduaan dengan lawan jenis. Ajaran Islam tidak melarang bergaul dengan lawan jenis, namun ajaran Islam melarang kita untuk berduaan saja tanpa adanya orang ketiga atau mahram yang menyertainya. Larangan ini bertujuan untuk menghindari fitnah yang bisa saja terjadi apabila laki-laki dan perempuan hanya berdua saja. B. Tidak bersentuhan fisik. Islam melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk bersentuhan, termasuk berjabat tangan untuk berkenalan, bermaaf-maafan, berterima kasih, atau alasan-alasan lainnya. C. Menjaga pandangan. Menjaga pandangan dalam agama Islam disebut juga dengan gadul basar, yang memiliki arti menjaga pandangan mata untuk melihat sesuatu yang diharamkan dalam Islam, misalnya melihat yang bukan mahramnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. D. Hindari tempat yang sempit. Interaksi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan hendaknya dilakukan di tempat umum, tempat terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang, dan hindari tempat yang sepi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari fitnah dan hal lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. E. Menjaga batas intensitas komunikasi. Komunikasi antara laki-laki dan perempuan hendaknya dibatasi pada hal yang penting saja. Contohnya, ketika sedang ada keperluan tugas, pekerjaan, atau hal lainnya. Hindari komunikasi yang tidak penting dan hanya bertujuan untuk mencari atau mendapatkan perhatian dari lawan jenis. F. Menjaga aurat. Menutup aurat merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Namun, hal ini lebih ditekankan pada perempuan karena aurat perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki. Oleh karena itu, ditekankan bagi perempuan apabila keluar rumah atau berinteraksi dengan lawan jenis, hendaknya menutup auratnya dengan sempurna, sehingga ia tidak berdosa dan tidak membuat dosa orang lain yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Melia. Di sini saya akan membacakan materi tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami. Saya membacakan tentang berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Berkomunikasi sama artinya dengan berbicara. Pada saat berbicara dengan orang lain, umat Islam dituntut untuk berkata yang benar, menyampaikan sesuatu dengan sesuai kenyataan, serta tidak merekayasa atau memanipulasi fakta yang ada. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajatani bu qaulasur, artinya dan jauhi pula perkataan dusta. Al-Quran surah Al-Hajj surah Al-22 ayat 30. Ayat tersebut berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam menjauhi perkataan-perkataan dusta. Hal tersebut berlaku dalam segala hal, termasuk dalam berkomunikasi. Hendaknya umat Islam menghindari dan menyebarkan berita bohong atau hoaks. Pada zaman Rasulullah SAW pun muncul kabar bohong di masyarakat, sehingga Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada umatnya tentang pentingnya mengecek kebenaran informasi yang dibawa seseorang maupun informasi yang telah berkembang di masyarakat. Mengecek kebenaran informasi disebut juga dengan tabayun. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Berkomunikasi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan orang lain. Oleh karena itu, hendaknya umat Islam menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media sosial. Santun dalam berkomunikasi merupakan salah satu cara menghormati orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna", artinya selain itu bertutur katalah yang baik kepada manusia. Al-Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 83. Penggunaan bahasa yang santun dalam berkomunikasi hendaknya dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Pembiasaan dapat dimulai dari orang-orang terdekat, dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya sopan santun dalam menyapa saat bertemu seseorang, sampai dengan sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi di media sosial. Yang pertama, mulai dengan sapaan dan salam. Yang kedua, perkenalkan diri bila baru pertama kali mengirim pesan kepada orang baru. Yang ketiga,
Gunakan kata-kata yang tepat dan santun. Yang keempat, ucapkan maaf ketika menyampaikan ide sebagai kerendahan hati. Yang kelima, hargai privasi orang lain dengan tidak menyebarkan berita, gambar, atau foto yang bisa menyinggung perasaan orang lain, walaupun hanya sekadar bercanda. Yang keenam, hindari mengunggah atau memberi komentar yang berisi hasutan yang menyebabkan ketersinggungan orang lain. Dan yang terakhir, akhiri komunikasi dengan ucapan terima kasih dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusyifa Rahmadini dan saya akan membawakan materi tentang memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Pada saat berkomunikasi dengan orang lain, tidak semua orang mampu untuk berkomunikasi dengan baik serta memiliki etika yang baik dalam berkomunikasi. Terkait hal tersebut, umat Islam diperintahkan merespon kata-kata tidak baik yang diungkapkan orang lain dengan kalimat thayyibah. Karena kalimat thayyibah lebih enak didengar daripada kata-kata kasar dan tidak sopan. Beberapa kalimat thayyibah yang dapat digunakan dalam komunikasi langsung maupun komunikasi di media sosial sebagai berikut. A. Salam. Kalimat salam diucapkan atau dituliskan sebagai pembuka pada saat menuliskan berita atau pesan kepada orang lain. Ayat tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga Allah limpahkan keselamatan, rahmat, dan berkah kepadamu. B. Tasbih. Kalimat tasbih diucapkan ketika kita heran terhadap sesuatu atau mendengar atau melihat sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala atau hal buruk. Kalimat tersebut adalah Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. C. Masya Allah. Diucapkan atau dituliskan ketika melihat sesuatu yang baik atau rasa kagum. Ayat tersebut adalah Masya Allah, yang artinya apa yang dikehendaki Allah maka hal itulah yang akan terjadi. D. Tahmid. Kalimat tahmid merupakan ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan ketika mendapat rezeki, nikmat, ataupun selamat dari musibah. Kalimat tersebut adalah Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Istighfar. Kalimat istighfar diucapkan atau dituliskan ketika melakukan kesalahan kepada orang lain atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut yaitu Astagfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. F. Takbir. Kalimat takbir diucapkan atau dituliskan ketika melihat atau membaca sesuatu yang mengandung kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut yaitu Allahu Akbar, yang artinya Maha Besar Allah. G. Istirja. Kalimat istirja diucapkan atau dituliskan ketika melihat sesuatu yang mengandung informasi terkait kematian atau musibah. Ayat tersebut yaitu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami kembali. H. Kalimat thayyibah lainnya. Kalimat thayyibah atau kata-kata yang baik harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kebaikan kepadanya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keburukan kepada orang-orang yang terbiasa berkata buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Melani Putri. Kali ini saya akan membacakan tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Tentang mengenai bertanggung jawab dan hikmah yang menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk memikul beban, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan atau keputusannya sendiri. Seperti dalam penggunaan media sosial saat ini, yang menjadi sarana untuk mempermudah urusan maupun aktivitas. Terkait hal tersebut, kita sebagai umat harus dapat memanfaatkan media sosial dengan cara yang baik dan benar, dengan rasa penuh bertanggung jawab. Misalnya, bertanggung jawab atas ucapan atau tulisan yang diunggah yang kita komunikasikan melalui media sosial kepada orang lain. Lalu, mengenai hikmah yang menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun dilarangnya pasti memiliki kebaikan atau hikmah bagi orang yang menaatinya. Sebaliknya, jika perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar,
pastinya mendatangkan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Agustina. Saya akan membacakan materi tentang kasih sayang kepada sesama. Kasih sayang adalah suatu perasaan dan kepedulian. Umat Islam diperintahkan untuk memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Artinya umat Islam diperintahkan untuk memiliki kasih sayang, perasaan cinta, dan kepedulian kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahsinna kama ahsanallahu ilaik. Artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Ayat tersebut berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk senantiasa berbuat baik atau berkasih sayang kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falah. Artinya, jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik kepada sesamanya berarti telah berbuat baik untuk diri sendiri. Begitu juga sebaliknya, orang yang berbuat buruk kepada sesama berarti berbuat buruk kepada diri sendiri. Beberapa contoh kasih sayang kepada sesama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai berikut. 1. Membantu orang lain yang membutuhkan. 2. Menjenguk teman atau tetangga yang sakit. 3. Mengumpulkan donasi untuk para korban bencana. 4. Menghibur teman yang mengalami kesedihan. Adapun beberapa hikmah berbuat baik atau menerapkan sikap kasih sayang kepada sesama sebagai berikut. 1. Mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan kasih sayang dari orang lain. 3. Kebaikan yang diberikan akan kembali dalam bentuk kebaikan pula. 4. Terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengabaikan perintahnya.